Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, kali ini kita mau mengomentari soal minuman keras ya. Keras seperti batu, airnya seperti batu. Itu es batu namanya. Bukan itu guys, ini minuman beralkohol, khamar, memabukkan. Jadi Islam memandangnya sebagai najis. Islam tahu betul tentang hal ini. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang sebenarnya miras itu atau khamar itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itulah sebabnya Islam mengharamkan miras dan alkohol. Ya, belakangan ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya Perpres nomor 10 tahun 2021. Yang namanya Perpres yang menerbitkan ya pemerintah alias presiden. Presidennya kalau zaman sekarang ini Jokowi ya. Jadi maksud Jokowi menerbitkan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah atau pendapatan negara melalui pajak atas investasi. Nanti akan berdiri pabrik. Kalau selama ini minuman keras di daerah itu misalnya hanya dikelola secara tradisional, peralatan tradisional, tapi mungkin kalau sudah ada investasi menengah, apalagi kalau sampai besar-besaran, tentu saja yang diproduksinya banyak, ya tentu akan mendatangkan pendapatan bagi daerah ataupun negara dari sektor pajak. Ya begitu ya. Jadi dengan ada investasi, tapi bukan tidak mungkin juga nanti suatu ketika ya kalau orang-orang dari luar negeri yang mengimpor misalnya whisky, wine dan lain-lain itu, kalau dia berpikir bahwa bagaimana kalau kita buat saja pabriknya di Indonesia, toh di sana boleh kok. Buktinya itu mereka buat sendiri. Mereka akan mengusulkan. Nah, karena di Indonesia ini sudah ada pabrik minuman keras dalam skala kecil, misalnya mereka anggap mengapa tidak dibuat saja sekalian yang besar. Ini akan memberikan pendapatan yang lebih besar. Lapangan kerja akan terserap. Dari sana pemerintah akan mendapatkan suntikan dana segar untuk pembangunan. Nah, ini kalau berpikirnya materialistik seperti ini memang nggak bisa kita salahkan. Tapi negeri ini negeri berketuhanan, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negeri ini diatur dengan sendi-sendi syariat-syariat agama. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Belum lagi agama-agama lain yang tidak terdaftar, yang mereka juga punya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini ternyata ada 2. Kearifan lokal yang merusak seperti minuman keras, ya. Mereka mengatakan ini kearifan lokal, sudah dari dulu kami minum-minum seperti ini. Betul, tapi itu yang merusak, bro. Ada yang baik, mengapa tidak dibuat, ya? Yang baik apa dari minuman? Loh, kok nggak ada? Apa misalnya minuman? Nah, itu kan ada bir peletok yang ada di Betawi. Mengapa tidak itu yang dibudidayakan? Itu tidak bertentangan dengan agama kita, bro. Ya kan? Jadi kalau begitu maksud presiden, ya, menggalakkan investasi dengan memunculkan Perpres ini, itu semata-mata memang mau meningkatkan pendapatan dalam negeri untuk daerah maupun untuk negara, atau memang punya niat untuk merusak akhlak bangsa, merusak moral bangsa, merusak kesehatan masyarakat. Ini luar biasa ironi. Seorang presiden memunculkan Pilpres untuk merusak negara ini, bro. Merusak masa depan generasi muda kita, bro. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ingatkan saja saudara kita Jokowi. Ingatkan bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu merupakan suatu kesalahan besar dan fatal akibatnya. Merusak generasi muda, merusak anak bangsa, merusak masa depan Indonesia. Dan ingat ya, yang senang minuman keras ini bukan hanya anak muda, orang tua juga. Akibat-akibat yang ditimbulkannya tentu akan menyerang siapapun, baik yang muda, apalagi yang tua. Bayangkan apa yang akan terjadi. Mereka akan kehilangan daya nalar,
mereka akan kehilangan kesadaran, mereka akan kehilangan rasa malu, mereka akan melakukan sesuatu yang bisa merusak diri mereka dan orang lain dengan tindakan kriminal. Bayangkan kalau kemudian juga aparat pemerintah asik dengan minuman kerasnya. Bagaimana dia bisa bekerja lebih baik, bagaimana dia bisa melayani rakyat. Padahal Pak Jokowi dengan nawacitanya ingin agar rakyat ini bisa dilayani dengan lebih baik. Bukankah demikian wahai Bapak Jokowi? Pak Jokowi punya niat dan cita-cita yang mulia untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dengan Pancasila dan nawacita. Wahai Pak Jokowi, izinkan kami mengingatkan Anda. Karena Anda adalah saudara kami, saudara sebangsa dan setanah air, saudara kita dalam beragama, iman kita sama, Tuhan kita sama, Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, bacaan sholat kita sama. Apalagi yang akan engkau perbuat wahai saudaraku? Usia sudah 50 tahun ke atas, usiamu 50 tahun ke atas. Tidak banyak orang yang lebih daripada itu. Engkau harus bersyukur diberi jabatan, karena dengan jabatan itu engkau bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Engkau bisa dengan Al-Quran membawa Indonesia lebih baik. Wahai saudaraku Jokowi, aku sangat mencintai dan menyayangimu. Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Bawalah Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Jokowi, kita punya harapan dan pandangan yang sama untuk memajukan Indonesia ini. Tapi hari ini engkau mempunyai kesempatan yang sangat baik menjadi presiden. Itulah jalanmu, itulah kekuatan yang engkau miliki agar syariat agama ini bisa ditegakkan. Percayalah Pak Jokowi, jika engkau laksanakan syariat agama ini, maka Indonesia akan menjadi lebih baik dari sekarang. Manfaatkan itu, manfaatkan itu. Jangan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agamamu. Agamamu Islam. Engkau bukan beragama yang lain. Engkau bukan ateis. Paham Pak Jokowi? Kalau agamamu Islam, Islam itu ada syariatnya. Tuhannya Allah. Allah ingin agar hambanya menjadi lebih baik sesuai yang diinginkannya. Maka kewajiban kita adalah mematuhi apa yang diinginkannya. Sami'na wa ata'na. Pak Jokowi, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak Pak Jokowi taubatan nasuha. Demikian sahabatku, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kami bersama Anda membawa Indonesia lebih baik dan lebih bermartabat. Indonesia Pancasila. Baik, berikut ini kita saksikan apakah yang saya katakan itu benar atau tidak, akibat-akibatnya, dan bagaimana pendapat mereka yang lain. Saya yakin tidak jauh beda dengan apa yang sudah Anda dengar ini. Ingatlah surat Al-Baqarah ayat 219, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu alkohol, itu khamar adalah najis. Namun demikian dia ada manfaatnya. Ada manfaatnya, akan tetapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah mengatakan dosa besar bagi pelaku peminum keras yang memproduksinya, yang melegalkannya dan lain sebagainya. Itu harus kita tinggalkan. Itu perintah Allah, Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memberimu makan dan rezeki, yang membuat umurmu menjadi lebih panjang sampai hari ini, yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Ingat, kita hanyalah hamba. Sami'na wa ata'na. Patuh dan taat. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melegalisasi perdagangan, produksi, dan juga konsumsi miras itu walaupun ya
masih di beberapa provinsi tertentu. Pak Jokowi sudah membuat langkah yang fatal. Jadi Pak Jokowi, Anda sesungguhnya sedang menghancurkan akhlak atau moralitas bangsa. Tapi Anda sudah menantang Allah, menantang kebenaran kitab suci Quran, ya silahkan terus saja, saya ucapkan selamat. Allah mengharamkan minuman keras, betul? Nabi mengharamkan minuman keras, betul? Presiden membolehkan minuman keras dijual. Ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang kompak, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut presiden atau ikut Nabi? Betul? Yakin? Takbir? Presiden baru dapat sedikit jabatan, udah mau legalin miras, Saudara, jangan sombong. Yang mengharamkan miras yang maha tinggi, jauhkan itu khamar. Nggak boleh dekat-dekat dengan khamar. Jangankan minumnya, dekatnya saja nggak boleh. Insyaallah. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang, Mantili. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga, yaitu rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan, tapi pasti, mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Ampun Gusti Prabu. Pendapat hamba ini mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi hamba menaruh curiga bahwa munculnya begitu banyak warung minuman. Bahkan penjual makanan keliling pun sekarang menyediakan tuak. Hamba yakin
bahwa semua ini ada yang mengatur. Ada yang merencanakan untuk maksud-maksud tertentu. Iya, pendapat Dinda Indra Kumala memang betul, Gusti. Paman Ranggata, apa di kawasan Madangkara ini ada pembuat minuman keras atau sebangsanya? Setahu Paman, hanya ada satu orang yang membuat minuman keras. Itu pun sudah gulung tikar. Tetapi beberapa penjualnya memang masih tercatat sebagai pembayar pajak minuman yang patuh. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kita selidiki dulu asal-usul minuman keras itu. Sehingga kita mampu menghancurkan sampai ke akarnya. Beta mabuk, memang beta mabuk, masa bodoh. Biar mau tatikan kepala, beta mabuk. Biar kamu mau marah, beta mabuk. Biar kamu seng suka, beta mabuk. Orang kiri kanan cerita, beta mabuk, beta mabuk, beta mabuk, memang beta mabuk, masa bodoh. Mungkin kamu yang bicara, kamu yang mabuk, beta mabuk, masa bodoh. Kamu juga mabuk, mangiri bodoh-bodoh. Hey, ayo beta mabuk. Lalu berapa siapa yang ngomong? Kamu kasih uang berbeda minum? Gile. Ayo minum. Minum aku mau pulang. Tidur. Kamu malah saja. Biar orang bicara, beta mabuk. Biar orang cerita, beta mabuk. Biar orang seng suka, beta mabuk. Orang kiri kanan cerita, beta mabuk. Beta mabuk, beta mabuk, memang beta mabuk, masa bodoh. Biar mau tatikan kepala, beta mabuk. Biar kamu mau marah, beta mabuk. Biar kamu seng suka, beta mabuk. Orang kiri kanan cerita, beta mabuk, beta mabuk, beta mabuk, memang beta mabuk, masa bodoh. Mungkin kamu yang bicara, kamu yang mabuk, beta mabuk, masa bodoh. Kamu juga mabuk, mangiri bodoh-bodoh. Hey, ayo beta mabuk. Lalu berapa siapa yang ngomong? Kamu kasih uang berbeda minum? Gile. Ayo minum. Minum aku mau pulang. Tidur. Kamu malah saja. Biar orang bicara, beta mabuk. Biar orang cerita, beta mabuk. Biar orang seng suka, beta mabuk. Orang kiri kanan cerita, beta mabuk. Beta mabuk,
masa bodoh. Biar mau tatikan kepala beta mabuk. Biar kamu mau marah beta mabuk. Biar kamu sing suka beta mabuk. Orang kiri kanan harita beta mabuk. Beta mabuk. Beta mabuk. Memang beta mabuk. Hey, masa bodoh. Mungkin kamu yang bicara, kamu yang mabuk. Beta mabuk. Masa bodoh. Kamu jua mabuk. Mangiri bodoh-bodoh. Beta mabuk. Beta mabuk. Memang beta mabuk. Please deh. Mau bobo. Ayo. Kamu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu maksudnya apa? Lama kau tu. Sabar. Kamu doa sendiri, kamu lawan saya. Itu apa Dari sini. Sudah, stop dulu itu. Saya tetap pukul dengan kabel sampai mati. Buru satu kali sudah. Saya kena aja nih. Saya kena. Saya kena aja. Saya kena. Pokoknya benar. Wonder if I could take a second run, 'cause I carry on getting sad and getting stuck. Apa? Kalau dorang petampa di koka sana pasan di perlu sampai talipa-lipa. Kita buka babi ini. Iya pelan-pelan kumang. Iya. Terjun. Kalau kamu nggak mabuk, coba Pancasila, orang Indonesia kan? Iya. Ya udah coba Pancasila. Pancasila satu Masa untuk Pancasila semua. gitu? Siap. Nah, Pancasila gimana? Pancasila. Satu untuk semua. Coba. Pancasila.
Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang beradab. Empat. Kemanusiaan yang beradab katanya. Kata siapa? Kata dia tadi. Ya udah, terus lima. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Iya. Benar, salah nggak? Semuanya tadi udah berapa? Jadi 4. Enggak. Tadi 6. Pancasila ada berapa? Ada berapa? Pancasila ada 4. 3 nggak tahu 3 nggak tahu 4. Jadi yang benar mana? 3 kayaknya. Kalau ini berapa? Hah? Ini berapa? Tadi nyebutnya berapa? 5. Jadi yang benar? 5. Ya udah, Satu. Keadilan dan beradab. 2. Kemanusiaan yang beradab. 3. Keadilan yang beradab. 4. Nggak tahu tuh. Hilang. Ya hilang. Oh, hilang kemana? Nggak tahu. Real, saya alami. Ketika pulang dari acara Muslim United Yogyakarta yang kedua, sampai di rumah kira-kira jam 1:30 malam. Ternyata percis di sebelah timur rumah saya, ada toko yang lama tutup, ternyata malam itu buka. Saya curiga kan, ini toko jualan apa? 1:30 malam masih buka. Subhanallah. Biasanya nggak pernah buka belas itu ya? Itu rumah kosong. Rumah kosong, disewakan. Biasa dipakai kafe, sekedar internet, kopi. Jam 11:30 tutup. Selesai, ini 1:30 malam buka. Saya isi bensin, saya balik ke rumah, saya lirik ke sebelah, ternyata jualan miras. Persis di sebelah timur rumahnya Ustaz. Persis. Ini menarik. Oh ini kan waduh. Oh panas, sudah panas. Itu kalau kita nggak tahan diri, kalau kita berani main hakim sendiri, kita bakar itu udah. Kita tentu nggak akan main hakim sendiri kan? Karena kita tahu ini kalau dibiarkan dampaknya akan merusak satu kampung ini. Anak-anak SMP beli, anak-anak SMA beli, dan kita lihat yang beli rata-rata masih kecil. Dan anak sempat video ini tuh, kalau ada orang yang tanya gitu ya. Sudah, anak lapor. Saya punya kakak lapor ke kepolisian. Ya lapor tidak tertulis lah, sekedar lisan. Ya apa ini kok ada miras? Tidak ada tindakan. Lapor ke salah satu pengurus kecamatan yang punya posisi bagus di kecamatan. Orang dekat dengan kita. Kita lapor, tidak ada tindakan. Sampai gemes. Karena setiap malam kita lihat anak-anak kecil yang beli. Setiap malam kita lihat itu toko-toko yang lain tutup karena jam malam corona, tokonya dia buka. Sampai masyarakat marah. Kenapa tokonya yang miras ini boleh buka, sementara kami yang jualan kopi, jualan ketan, jualan sekedar nasi goreng ditutup, dia boleh buka. Ternyata ya antum tahu sendiri lah ya, di masyarakat kita kan ada backingan. Antum tahu apa cara anak untuk nutup toko itu? Ternyata mereka takutnya dengan media. Anak telepon salah satu radio yang terkenal di Kediri. Radio yang biasa menerima pengaduan masyarakat. Oh ini listrik di kampung kami mati. Oh ini ada jalan lubang di radio itu, saya telepon. Saya sampaikan bagaimana ini. Ketika toko-toko yang lain ditutup karena COVID, ini toko yang jualan minuman keras tetap buka. Begitu ya. Kemudian setelah informasi kita sampaikan dengan lengkap, bahkan saya kirim fotokopi KTP saya ke radio tersebut biar dia percaya. Besoknya saya WA lagi, saya tegaskan tempatnya. Saya sampaikan saya sudah lapor ke kepolisian, saya sudah sampaikan ke pihak kecamatan, tidak ada reaksi. Subhanallah, karena lewat media tersebar, didengarkan, mungkin Kapolseknya malu. Mungkin jajaran kecamatan juga malu. Akhirnya malam itu juga tutup dia. Dan tidak lama dari waktu itu dia boyongan, pindah barangnya diangkut, pindah balik ke tempatnya. Langsung seketika. Ya, kira-kira 1 atau 2 pekan setelah itu. Tapi sudah tutup terus, kan rugi dia kalau tutup terus. Akhirnya diboyong sudah. Nah maka ini bentuk bahwa kita tidak terima ada kemaksiatan, ada kemungkaran di masyarakat. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku.
Sekarang tak ku tak mau, tak mau, ku tak mau, ku tak mau. Sekarang tak ku tak sudi dah, ku tak sudi dah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, takkan ku reguk lagi dan takkan ku minum lagi, walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, takkan ku kenal lagi dan takkan ku sentuh lagi, walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau, tak mau, tak mau, sekarang tak kita sudi, tak kita sudi, tak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, takkan ku reguk lagi dan takkan ku minum lagi, walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, takkan ku kenal lagi dan takkan ku sentuh lagi, walau secumit. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang Mira Santika. No!